Selamat malam Pak. Malam ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada perusahaan otomotif dan komponen di BI tahun 2014-2015. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai analisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada perusahaan sektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Yang pertama itu latar belakang masalah. Struktur modal Struktur modal adalah kombinasi dari hutang, ekuitas, dan sumber keuangan lainnya yang digunakan untuk mendanai aset jangka panjang perusahaan. Sumber dana perusahaan ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada dana internal dan eksternal. Kalau dana internal itu dana yang bersumber dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Sedangkan eksternal itu bersumber dari penggunaan utang dan penerbitan saham baru. Lalu ini boleh kita lihat tabel pertumbuhan nilai ekspor sektor industri tahun 2019, di mana ekspor sektor industri di bagian makanan dan minuman mengalami tingkat yang paling tinggi senilai 29,91, dan berarti nilai ekspor sektor di bidang ini memiliki banyak pertumbuhan. Lalu ini ada tabel penjualan mobil di wilayah ASEAN, dan dapat dilihat bahwa penjualan mobil di wilayah ASEAN ini Indonesia termasuk negara dengan penjualan mobil yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Dapat dilihat pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan penjualan sebesar 71.757 unit. Hal ini menandakan bahwa perkembangan industri otomotif mengalami peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Perumusan masalah di sini yaitu apakah profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan itu berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Terus tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan itu terhadap struktur modal pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Oke. Dan manfaat dari penelitian kali ini ada dua. Yang pertama itu bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya. Bagi perusahaan, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam merancang atau membuat kebijakan mengenai profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya itu, saya mengharapkan berguna sebagai masukan dalam melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, menyediakan bahan studi, dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Selanjutnya itu ada teori struktur modal. Di sini ada 6. Yang pertama,
pendekatan tradisional, pendekatan MM, trade-off, model Miller, packing theory, dan asymmetry information. Yang pertama itu ada pendekatan tradisional, yang merupakan kata lain struktur modal itu mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, dan struktur modal bisa diubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Sedangkan pendekatan MM itu adalah pendekatan yang memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Kalau yang trade off itu adalah gabungan antara teori struktur modal Modigliani dan Miller dengan memasukkan biaya kebangkrutan dengan biaya keagenaan yang mengindikasikan adanya penghematan pajak dari hutang dengan biaya kebangkrutan. Terus yang modal Miller itu adalah mengembangkan model struktur modal tanpa pajak dengan pajak. Kalau yang packing teori itu adalah menjelaskan kenapa perusahaan itu mempunyai tingkat keuntungan tinggi, justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Dan tingkat utang yang kecil tersebut tidak dikarenakan perusahaan mempunyai target tingkat utang yang kecil, tetapi karena mereka tidak membutuhkan dana eksternal. Tingkat keuntungan yang tinggi menjadikan dana internal mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi. Yang terakhir itu asimetris informasi. Itu adalah pihak-pihak berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Oke, ini adalah contoh tabel dari penelitian terdahulu. Bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan. Nah, hipotesis dari penelitian kali ini yaitu yang H1-nya itu terdapat pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal, yang H2-nya itu terdapat pengaruh likuiditas terhadap struktur modal, yang H3 terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal, dan H4 itu terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Ini adalah kerangka pemikirannya, di mana variabel independen itu ada profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, sedangkan di variabel dependennya itu ada struktur modal. Di sini kita mengetahui bagaimana pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan itu terhadap struktur modal. Oke, kita next. Di sini kita masuk ke metode penelitian. Di sini metode penelitian saya ada tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan, dan jenis dari sumber datanya. Di mana tempat dan waktu penelitian ini saya lakukan di sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018, dan penelitian ini dimulai dari Januari 2020 sampai dengan Mei 2020, dan populasi dan sampel. Dan populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2018. Sedangkan teknik penarikan sampelnya, saya melakukan process sampling, yang menurut Sugiono itu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang saya gunakan untuk memilih sampelnya itu, yang pertama itu ada perusahaan sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2014 dan
sampai 2018. Yang kedua itu perusahaan sektor otomotif dan komponen yang mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap pada periode 2014 sampai 2018. Dan terakhir itu jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif atau data yang dokumenter. Sedangkan sumber datanya, saya di sini menggunakan data primer dan data sekunder. Di sini ada operasional variabelnya, di mana variabel profitabilitas itu indikatornya ROA, laba bersih dibagi total aset. Sumbernya dari Hanafi 2019, skalanya rasio. Sedangkan likuiditas itu indikatornya CR, aktifat lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Itu sumbernya dari Lukas 2008, skalanya rasio. Sedangkan ukuran perusahaan atau X3 itu didapat dari LN kali total aktiva. Itu dari Bambang Rianto 2008, skalanya rasio. Pertumbuhan penjualan X4 didapat dari penjualan dikurang penjualan 1 kali 100% bagi penjualan 1. Sumber datanya dari Harahap 2008, skalanya rasio. Dan struktur modal atau Y didapat dari DER atau total hutang dibagi total ekuitas. Itu sumbernya dari Sutrisno 2009 dan skalanya rasio. Oke. Di sini teknik analisis datanya ada analisis deskripsi, uji asumsi klasik yang dibagi menjadi 3, uji normalitas data, uji multikollinearitas, uji heterokedastisitas. Yang ketiga itu uji autokorelasi. Yang keempat uji model atau uji F, koefisien determinan atau R2, regresi linear berganda, dan uji parsial atau uji T. Yang pertama kita masuk ke uji asumsi klasik. Di sini saya ada uji normalitas, uji P-plot ini dengan uji Komolov-Smirnov. Dari data P-plot ini bisa kita lihat bahwa titik-titik ini menyebar dan mengikuti garis diagonal, dan dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini normal. Sedangkan yang di uji normalitas data KSZ ini dapat kita lihat bahwa hasil dari ASYM6 ini sebesar 0,107, atau bisa kita bilang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi secara normal. Lalu kita masuk ke uji multikollinearitas dan heterokedastisitas. Di uji multikollinearitas ini dapat kita lihat bahwa F ini lebih kecil dari 10. Maka dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala multikollinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke yang heterokedastisitas ini. Dari sini, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa data ini menyebar secara keseluruhan sekitar titik X dan Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas.
Selanjutnya masuk ke uji autokorelasi. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa Durbin Madsen-nya atau DW-nya 1,981. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan nilai signifikan 0,05 dan jumlah datanya itu banyak dan variabel independennya 4, maka nilai DL sama dengan 1,523 dan DU-nya 1,6815. Dengan menggunakan keputusan autokorelasi DL lebih kecil DU dan lebih kecil DW atau 1,4523 lebih kecil dari 1,6815 dan lebih kecil dari 1,981, maka kesimpulannya itu kita tidak bisa simpulkan. Selanjutnya itu ada uji F. Dari data ini dapat kita lihat bahwa F hitungnya yang ini F hitung, nilai ANOVA-nya 6,497, lebih besar, dan F tabelnya itu 2,56, maka didapat 6,497 ini lebih besar dari 2,56. Jadi hasil uji ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat kita gunakan. Lalu uji T. Uji T di sini pengaruh profit ROA terhadap struktur modal. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa ROA-nya di FT hitungnya 1,348 minus ya, lebih besar dari T di tabel 2008 dan signifikan sebesar 0,184 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis HO diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dan penelitian ini ditolak juga dan tidak signifikan. Terus selanjutnya itu CR, pengaruh CR terhadap struktur modal. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa T dari CR itu minus 2,084, lebih besar dari 2,008 dan signifikan sebesar 0,042 atau lebih kecil dari 0,05. Terus itu pengaruh ukuran perusahaan atau size-nya terhadap struktur modal. Kita lihat di sini T hitungnya itu ada minus 392, lebih kecil dari 2008 dan signifikan 0,697 atau lebih besar dari 0,05 dan pengaruh pertumbuhan penjualan atau SG-nya terhadap struktur modal. Di sini dapat kita lihat T dari SG-nya itu 2,974, lebih besar dari 2008 dan signifikan sebesar 0,005 atau lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya koefisien determinan. Dari tabel ini kita dapat tahu bahwa pengaruh variabel dari likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan
mempengaruhi struktur modal sebanyak 28,90, sehingga dapat kita lihat sisanya yang dari ini dikurang 100%, 71,10 itu pengaruh dari variabel lain di luar dari variabel penelitian ini. Selanjutnya itu ada regresi berganda. Dari tabel ini kita bisa lihat rumusnya itu Y sama dengan 214,128 dikurang 196,718 X1 dikurang 26567 X2 dikurang 3411 X3 tambah 2436 X4. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasan itu profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BI periode dari 2014 sampai dengan 2018. Dan kedua itu, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Yang ketiga itu, ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Yang terakhir itu, pertumbuhan penjualan berpengaruh dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semuanya. Terima kasih.